Waladhi arsala rasulahu kafatan linnasi basyiran wa nadhiran walakin aktsara nasi la ya'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyun khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minid dha'if. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Isya serta qiyam Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat berupa kesehatan, kesempatan serta dikuatkannya iman kita. Kita masih mampu menunaikan berbagai macam kewajiban dan juga mengisi sebagai ibadah tambahan kita, ibadah sunnah yang sedang kita laksanakan adalah qiyam Ramadan. Semoga tingkat ketakwaan kita terus bertambah dan pada akhirnya di akhir Ramadan sampai pada tingkat optimal yang tertinggi kadarnya, sebagaimana diwajibkannya puasa itu agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jamaah rahimakumullah, puji syukur juga yang setinggi-tingginya betapa kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala telah banyak diberikan oleh nikmat yang tentu tidak terhitung besarnya, baik secara non fisik maupun secara fisik, yang kalau kita akan menghitung satu demi satu kita tidak akan mampu. Tetapi yang jelas kita juga diingatkan, kalau dalam bahasa Jawa begitu, ya diwelehne karo sing kuwasa. Di dalam surat Al-Qasas ayat 77 itu ada wa ahsin kama ahsana wa ilaik. Tuminta apik sira kabeh kaya dene Allah mesti minta apik marang sira. Berbuat baiklah kalian karena sesungguhnya Allah telah berbuat baik kepadamu. Nah, tentu kita merasa bahwa Allah itu telah berbuat baik kepada kita, memberikan berbagai macam hal yang kita butuhkan dalam hidup ini. Nah, jamaah rahimakumullah, kita sedang mengalami proses yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, yaitu penguatan keislaman kita, keimanan kita melalui proses tazkiyah dan tarbiyah, pembersihan dan pendidikan. Nah, pendidikannya tentu mulai dari pendidikan akidah, ibadah kita, akhlak kita sampai dengan muamalah dunia. Tazkiyahnya tentu ya tazkiyatul jism, fisik kita, materi kita, harta kita, fisik kita, juga tazkiyatul jism, pembersihan jiwa, nafsu jiwa. Kalau pertemuan yang lalu saya sampaikan, saya mendapatkan bagian tentang jenis nafsu dan jenis-jenisnya. Maka terkait puasa ini merupakan tazkiyatul jism, tazkiyatul nafas, pembersihan jiwa. Nah, jiwa kita ini, kalau yang lalu saya sebut, ada 3 kecenderungan. Ada jiwa yang mutmainnah, ada jiwa yang lawamah, ada jiwa yang amarah. Nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mutmainnah. Nah, jamaah rahimakumullah, tentu kita berusaha semaksimal mungkin untuk sampai pada tingkat nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang senantiasa istiqomah, terus tegak lurus dalam Islam. Nah, untuk bisa seperti itu tentu kita harus berjuang sekuat kemampuan, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan segala perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya.
Nah, jamaah rahimakumullah, pendidikan di bulan Ramadan ini luar biasa, mengantarkan kita kepada nafsu mutmainah. Kita terbawa oleh suasana, kemudian kemauan keras kita untuk senantiasa taat patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu akan terhindar dari hal-hal yang menyimpang, hal yang maksiat, hal yang tidak dibenarkan oleh agama kita. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mau mengikuti apa yang aku bawa. Jadi kalau hawa nafsunya itu mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka jiwanya, nafsunya akan mengarah pada nafsu mutmainah. Tentu sebaliknya, kalau tidak mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, bisa jadi jiwanya yang jiwa lawan, berubah-ubah. Orang yang sudah berubah-ubah, perubahan itu kontradiktif. Beriman menjadi malah tidak beriman, baik berubah menjadi tidak baik, salah menjadi benar, dan lain sebagainya. Karena banyak orang yang seperti itu. Jadi sepertinya orang beriman, orang Islam, tetapi fasik. Pada saat tertentu mereka juga melakukan satu tindakan yang menyimpang. Pada saat pekerja biasa, baik-baik saja. Tetapi begitu semakin senior, pangkatnya semakin tinggi, ternyata tergiur untuk menduduki suatu jabatan tertentu, padahal jabatan tertentu itu harus diraihnya dengan melakukan tindakan yang menyimpang, yang bernama menyogok, menyuap, dan lain sebagainya. Itu berubah-ubah. Semula baik pada saat menjadi karyawan biasa, tetapi begitu dipegangi amanat, memegang uang, menjadi bendahara, ternyata tergiur nafsu untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, dan lain sebagainya. Apalagi jangan sampai kita terjemurus kepada memiliki nafsu amarah yang terus mendorong kepada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maka dari itu mari kita kembali kepada tadi pesan Rasulullah, senantiasa mengikuti beliau. Dan juga dikatakan pula oleh Ibnul Qayyim, al-hawa maylut tabi'i ila mayulaimu. Hawa nafsu adalah kecenderungan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginannya. Nah, kalau seseorang itu memperturutkan apa yang menjadi keinginannya, maka banyak sekali di antara keinginan yang asal dituruti, tetapi tidak mengikuti kaidah, tidak mengikuti garis-garis yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Pengen dagang sing sukses, ternyata keblinger, katut, mengurangi timbangan, memalsukan, menipu, dan lain sebagainya. Itu kecenderungan yang kalau tidak mengikuti Rasulullah SAW. Maka dari itu jamaah Allah, mari di sisa waktu yang masih ada, di 10 terakhir bulan Ramadan ini, kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengantarkan diri kita kepada lomba yang finishnya kita menang, dan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan ampunan dan kembali fitri sebagaimana saat dilahirkan dari kandungan ibu kita masing-masing. Rasulullah menjelang 10 terakhir begini yang dilakukan adalah mengencangkan ikat pinggang, menghidupkan malam, membangunkan keluarga. Tentu maknanya adalah lebih serius lagi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai pengingat saja. Kalau ada yang berkenan, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.